Selamat siang anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan kita hingga di sesi ke-10 ini. Di sesi ini kita akan mulai dengan praktikum gitu ya, evaluasi sistem informasi menggunakan standar COVID 2019 ya. Tetapi sebelum kalian bisa melakukan audit sistem informasi, yang harus kalian miliki itu ya adalah instrumennya terlebih dahulu. Ya. Nah, cara untuk membuat kuesioner atau instrumen untuk evaluasi sistem informasi menggunakan COVID 2019 sudah kalian pelajari di sesi ke-7. Silakan kalian pelajari kembali materi dan video pembelajaran di sesi 7. Karena itu sangat membantu kalian mengerjakan tugas praktik gitu ya, membuat instrumen COVID 2019. Pembagian tugas gitu ya sudah saya upload di Evlearn. Jadi harap mahasiswa gitu ya mengerjakan sesuai dengan tugasnya. Ya. Jadi saya tidak meminta seluruh subdomain untuk dibuatkan kuesionernya. Saya hanya meminta satu subdomain saja setiap orangnya, sehingga tidak dirasa berat sekali itu ya untuk bagi pemula yang belajar cara untuk membuat instrumen COVID 2019. Saya beri instruksi pengerjaan tugasnya. Ya. Langkah pertama, kalian harus buka dulu modul COVID 2019 untuk yang governance dan manajemen objektif. Karena dasarnya atau materi kita membuat kuesioner itu dari modul tersebut. Ya. Terus kemudian di video pembelajaran itu kan sudah diajari caranya membuat EDM 01. Jadi COVID itu punya yang namanya Domain Evaluate, Direct, dan Monitoring. Ya. Jadi yang disingkat dengan EDM. Nah, di EDM 01 gitu ya, ada ada subdomain, ya, subdomainnya ada EDM 0101, 0102 dan 0103. Ya, jadi nanti kalian cari di sana di chapter 4. Di masing-masing sub EDM tadi gitu ya ada aktivitasnya. Ya, misalkan di EDM 0101 yang punyanya evaluate itu aktivitasnya ada 7 ya. Nah, dari 7 aktivitas itu ternyata levelnya gitu ya, levelnya yang level 3, capability level 3-nya itu ada 4 ya, 4 aktivitas. Yang capability level 3-nya ada 3 aktivitas. Nah, terus kemudian sama yang di EDM 2, 0102 yang direct itu aktivitasnya juga 7. Tapi di level 2-nya 3, terus yang di level 3-nya ada 4 aktivitas. Nah, EDM 0103 itu yang monitoring aktivitasnya ada 6. Tapi di capability level yang 3 itu hanya 1, terus kemudian di level 4-nya ada 5. Pertanyaannya, Ibu Evi tahu dari mana aktivitas itu ada di mana? Ya di chapter 4 ya. Jadi kalian baca gitu ya, kalian baca aktivitasnya. Nah, kemudian ketika membuat kuesionernya nanti kumpulkan capability level, aktivitas yang capability levelnya 2 gitu ya, dari mulai EDM 0101 sampai 0103 itu dikumpulkan semua. Ya, sehingga nanti totalnya ada 7 pernyataan. Ya, 7 pernyataan dari mana? Ya, dari modulnya gitu ya, modulnya government and management objective. Ya. Nah, terus kemudian yang level 3 itu ada 8 pernyataan. Ya, terus kemudian yang level 4 ada 5 pernyataan. Ya, itu membuat kuesionernya. Terus jangan lupa buat respondennya. Ya, respondennya siapa aja? Respondennya lihat di mana? Sama, masih source-nya di modul. Ya, nanti kalian akan lihat ada respondennya, ada board, terus kemudian ada executive committee, ada CEO, ada CIO, gitu ya, ada IT Gov Board, ya, IT Governance Board. Nah, itu yang nanti akan jadi responden saat kalian mengevaluasi
EDM 01 ya. Nah, terus kemudian cara yang sama. Nah, kan yang ini kan EDM 01 udah ada contohnya tuh ya tadi kemarin di sesi 7. Nah, kalau misalnya EDM 02 gimana? Sama, tuh ya. Jadi Anda list dulu EDM 02 tuh apa? Ensure Benefit Delivery. Berarti EDM 02 tuh ada sub unitnya apa aja? Ada 0201 sampai 0204. Sekarang yang harus kalian lakukan apa? Identifikasi aktivitasnya masing-masing EDM 02, 01 sampai 04 tadi. Ya. Misalkan untuk yang established itu aktivitasnya ada 5. Terus kalian identifikasi dari levelnya, capability levelnya. Level 2 ada berapa aktivitas? 4. Level 3 ada berapa aktivitas? 1, gitu ya. Nah, demikian juga yang EDM 0202 gitu ya. Aktivitasnya ada berapa? Ada 8, gitu ya. Level 2-nya ada 1 aktivitas, level 3-nya ada 3 aktivitas, level 4-nya ada 4 aktivitas, gitu ya. Dan seterusnya, sama prosesnya. Nanti kalian item kuesionernya tinggal dikumpulkan. Level 2 ada berapa pernyataan, kan gitu. Setelah kalian mengumpulkan aktivitasnya berdasarkan level, ya. Jadi misalkan tadi yang EDM 02 ya, level 2-nya itu ada 4 aktivitas dari 0201, 1 aktivitas dari 0202, kemudian 1 aktivitas dari 0203. Jadi totalnya ada 6 pernyataan atau 6 aktivitas, yaitu 6 pernyataan. Nah, sekarang tugasnya gitu ya, karena kalian sudah tahu ada 6 pernyataan gitu ya, berarti tinggal Anda translatekan itu yang bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia, aktivitasnya apa. Karena apa? Karena nanti kalau nyebar kuesioner kan nggak dalam bahasa Inggris, ya. Itu yang kadang nanti kalian bingung ketika bikin skripsi, evaluasinya mau pakai COVID, terus saya harus mulai dari mana? Ya instrumen ini terlebih dahulu, kalian harus buat instrumennya. Masing-masing mahasiswa itu saya minta hanya 1 saja gitu ya. Jadi saya tidak meminta seluruhnya, gitu ya. Karena apa? Karena yang EDM itu kan ada 5. Kemudian APO itu ada 14 gitu ya. Terus kemudian BAI ada 11, DSS ada 6, MEA ada 4. Nah, saya nggak minta semuanya. Jadi saya minta ya kalau EDM ada 5 ya saya minta 1 orang hanya mengerjakan EDM 1. Kemudian yang orang kedua kerjakan EDM 02. Ya, harapannya itu tidak memberatkan. Dan besok kalau ini kalian mengerjakan dengan benar, besok ketika membuat skripsi Anda bisa pakai instrumen ini langsung. Waktu penugasannya ini adalah 1 minggu. Jadi kalian diminta untuk mengumpulkan hari Rabu minggu depan, ya. Jadi hari Rabu minggu depan diminta untuk mensubmit tugasnya. Ya, tugasnya diketik ya di MS Word saja, ya. Jadi saya belum meminta kalian untuk menggunakan Google Form, ya. Jadi tugasnya cukup hanya dalam bentuk kuesioner gitu ya, pernyataan kuesioner gitu yang kemudian dibuat dalam filenya MS Word gitu. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Ya, Tuhan memberkati.